Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maisa dengan NIM H0322048 dari kelas pendidikan biologi E. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama itu teori mekanisme kemungkinan replikasi, kedua percobaan Michelson-Stahl, meliputi proses dan kesimpulan, dan yang ketiga itu proses replikasi. Sebelum kita membahas mengenai teori mekanisme kemungkinan replikasi, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu replikasi DNA. Replikasi DNA merupakan proses penting dalam kehidupan untuk memastikan bahwa informasi genetik diturunkan dengan tepat dari satu generasi sel ke generasi berikutnya. Pada teori mekanisme kemungkinan replikasi, terdapat 3 teori utama yang diajukan untuk menjelaskan bagaimana molekul DNA baru terbentuk dari molekul induk. Yang pertama itu teori konservatif. Teori ini menyatakan bahwa molekul DNA induk tetap utuh dan molekul DNA baru disintesis sepenuhnya dari nukleotida baru. Ini berarti bahwa setiap sel anakan akan menerima satu molekul DNA induk yang utuh dan satu molekul DNA baru yang disintesis sepenuhnya. Yang kedua, teori semi-konservatif. Teori ini menyatakan bahwa setiap molekul DNA baru terdiri dari satu untai DNA induk dan satu untai DNA baru yang disintesis. Ini berarti bahwa setiap sel anak akan menerima satu molekul DNA hibrida yang terdiri dari satu untai induk dari satu untai baru. Teori yang ketiga, teori dispersif. Teori ini menyatakan bahwa kedua untai DNA induk pecah menjadi fragmen-fragmen, dan fragmen-fragmen ini digunakan sebagai cetakan untuk sintesis DNA baru. Ini berarti bahwa setiap molekul DNA baru akan terdiri dari campuran fragmen DNA induk dan DNA baru. Poin yang kedua yaitu proses percobaan Michelson dan Stahl. Mereka melakukan percobaan yang pertama itu membiarkan bakteri dengan nitrogen berat nitrogen 15. Michelson dan Stahl pertama-tama membiarkan bakteri Escherichia coli dalam medium yang mengandung nitrogen berat nitrogen 15. Nitrogen adalah komponen penting dalam basa nitrogen DNA, dan nitrogen 15 lebih berat daripada nitrogen biasa, yaitu nitrogen 14. Setelah beberapa generasi, semua DNA bakteri mengandung nitrogen 15. Kemudian, dia memindahkan bakteri ke medium nitrogen ringan, nitrogen 14. Bakteri kemudian dipindahkan ke medium yang mengandung nitrogen ringan. Kemudian yang ketiga, mengambil sampel DNA. Pada interval waktu yang berbeda setelah perpindahan ke medium nitrogen 14, sampel DNA diambil dari bakteri. Kemudian yang keempat, yaitu memisahkan DNA berdasarkan kepadatan. DNA yang diambil kemudian dipisahkan berdasarkan kepadatannya menggunakan teknik sentrifugasi gradien densitas. Teknik ini menggunakan larutan garam dengan gradien densitas yang meningkatkan dari atas ke bawah. DNA yang lebih berat mengandung nitrogen 15 akan mengendap lebih rendah dalam tabung sentrifugasi. Sedangkan DNA yang lebih ringan mengandung nitrogen 14 akan mengendap lebih tinggi. Dari percobaan yang dilakukan, didapatkan hasil dan dapat disimpulkan setelah satu putaran replikasi. Dalam medium nitrogen 14, semua DNA bakteri memiliki kepadatan menengah antara nitrogen 15 dan nitrogen 14. Ini menunjukkan bahwa setiap molekul DNA baru terdiri dari satu untai DNA induk dan satu untai DNA baru. Hasil ini tidak mendukung teori konservatif, karena jika teori konservatif benar, akan ada dua pita DNA yang berbeda, satu densitas nitrogen 15 dan satu dengan densitas nitrogen 14. Setelah 2 putaran replikasi, 2 jenis DNA terdeteksi, satu dengan kepadatan menengah dan satu dengan kepadatan ringan. DNA dengan kepadatan menengah mewakili DNA hibrida yang terbentuk dari satu untai induk nitrogen 15 dan satu untai baru nitrogen 14. Sedangkan DNA dengan kepadatan ringan mewakili DNA yang disintesis sepenuhnya dari nitrogen 14. Hasil ini tidak mendukung teori dispersif, karena jika teori dispersif benar,
akan ada satu pita DNA dengan densitas campuran antara nitrogen 15 dan nitrogen 14. Hasil percobaan Michelson dan Stahl secara meyakinkan membuktikan bahwa replikasi DNA bersifat semi-konservatif. Hal ini berarti bahwa setiap molekul DNA baru terdiri dari satu untai DNA induk dan satu untai DNA baru. Teori ini awalnya diajukan oleh Watson dan Crick, tetapi percobaan Michelson dan Stahl memberikan bukti empiris yang kuat untuk mendukung teori tersebut. Poin yang ketiga yaitu proses replikasi. Replikasi DNA adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai enzim dan protein. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam replikasi DNA. Yang pertama itu inisiasi. Inisiasi merupakan proses replikasi dimulai di titik awal replikasi pada molekul DNA. Enzim helikase membuka untai ganda DNA yang memisahkan kedua untai tersebut. Yang kedua, elongasi. Enzim primase mensintesis primer RNA pendek yang berfungsi sebagai titik awal untuk sintesis DNA baru. Enzim DNA polimerase kemudian menambahkan nukleotida baru ke untai DNA yang sedang tumbuh, selalu dalam arah 5' ke 3'. Yang ketiga, terminasi. Replikasi berakhir ketika kedua untai DNA baru telah disintesis sepenuhnya. Enzim ligase menghubungkan fragmen-fragmen DNA baru yang disintesis membentuk molekul DNA yang lengkap. Baik, itulah saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.